Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara merakit sebuah PC sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di unit kerja ataupun di bidang pendidikan perakitan komputer. Adapun peralatan yang kita butuhkan yang paling utama yaitu adalah mainboard. Mainboard ini sebuah tempat di mana perangkat-perangkat lain akan berhubungan langsung dengan perangkat mainboard tersebut. Di sini ada beberapa slot yang wajib kita ketahui. Yang pertama, untuk menempatkan prosesor. Kemudian ada slot untuk menempatkan RAM ataupun memori komputer. Kemudian ada slot power. Kemudian ada slot VGA dan slot tambahan lainnya. Kemudian di sini kita ada output dari mainboard ini. Ada USB, ada untuk audio, kemudian ada untuk VGA dan slot mouse dan keyboard. Kemudian kita akan mengenal perangkat pendukungnya. Yang paling utama setelah mainboard yaitu power supply. Power supply ini berguna untuk mensuplai tenaga ataupun arus listrik baik kepada mainboard sendiri maupun kepada komponen-komponen lainnya. Berikutnya yang paling penting juga yaitu prosesor yang akan kita tempatkan pada slot di mainboard. Prosesor ini harus sesuai dengan serinya ataupun spesifikasi mainboard itu sendiri. Jadi kita sesuaikan antara jenis prosesor dan jenis mainboardnya. Kemudian perangkat yang pendukung yang penting juga yaitu RAM juga disesuaikan dengan mainboard. Ada DDR3, DDR4, DDR5. Jadi sesuaikan RAM, prosesor, dan mainboardnya. Kapasitasnya ada beragam, mulai dari 4 GB, 8 GB, 16, 32, dan seterusnya. Berikutnya di sini kita mempunyai perangkat penyimpan data yang terkoneksi langsung dengan mainboard yaitu hard disk. Kita masih menggunakan hard disk dengan kapasitas 500 GB. Kemudian di sini kita juga mempunyai VGA card yang sesuai dengan spesifikasi mainboard kita. VGA card ini berguna untuk membuat penampilan ataupun tampilan dari layar lebih sempurna karena memorinya sudah dibantu oleh VGA card ini. Jadi memori VGA yang terdapat pada mainboard akan terbantu dengan adanya VGA sehingga tampilan lebih baik. Kemudian di sini kita menggunakan kabel SATA untuk mengkoneksi antara hard disk dan mainboard. Ya. Lalu ada perangkat output ataupun perangkat eksternal daripada di luar daripada PC yaitu mainboard ya, sebagai input data. Ada monitor, kemudian ada casing, tempat di mana perangkat komputer kita susun di dalamnya. Baiklah, kita akan memasang RAM pada mainboard. Di sini kita menggunakan LGA 1155 DDR3
pemasangannya harus cocok dengan pin yang ada pada prosesor, dicocokkan dengan slot pada mainboard. Kalau aja. Baiklah, kita akan memasang prosesor. Ya. Di sini kita menggunakan LGA 1155 DDR3 prosesor. Kita pasangkan sesuai dengan posisinya. Lihat posisinya, ada pin, dicocokkan dengan slot yang ada di mainboard sehingga terpasang sempurna dan tidak melonggar. Kemudian letakkan pengunci, meletakkan tuas hingga mengunci dengan padat. Oke, step berikutnya kita akan memasang pendingin prosesor. Ya. Kita langsung pasangkan ke mainboard. Pendingin ini disesuaikan dengan jenis prosesor. Ya. Langsung aja cocokkan kaki-kakinya pada mainboard. Jika sudah cocok, tinggal ditekan. Sehingga menjadi padat. Kemudian sambungkan kabel power untuk kipas pendingin pada slot yang tersedia. Nah, di sini kita akan memasang power supply. Kita akan pasangkan ke mainboard. Yang pertama kita akan pasangkan kabel utama. Pinnya disesuaikan juga. Sehingga terkunci. Kemudian juga terdapat beberapa slot power untuk perangkat yang akan dipasang kemudian. Dalam hal ini kita akan memasangkan slot power kepada hard disk ya. Ini hard disk. Ya, kita akan masukkan slot power di hard disk. Disesuaikan pinnya. Sehingga terkunci atau terpasang dengan sempurna. Oke, ini untuk hard disk sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan memasangkan kabel SATA ataupun kabel data yang akan menghubungkan mainboard dengan hard disk ya. Sini terdapat 4 slot untuk kabel datanya. Kemudian di sisi hard disk kita akan memasangkan sehingga sudah terpasang dengan sempurna. Nah, di sini juga kita akan memasangkan VGA card ya, sehingga mempermudah ataupun mempercepat kinerja daripada komputer. Nah, di sini ada slot PCI-nya, kita pasang sesuai dengan posisi slot VGA.
dengan posisi kunci terbuka. Oke, sudah terpasang. Baik, dalam hal merakit komputer, ketersediaan komponen di pasaran dan kesesuaian keperluan bagi Anda itu sangat dibutuhkan ya, ataupun sangat diperlukan sesuai dengan kecocokan serta dengan budget yang tersedia ya. Mungkin apabila Anda hanya membutuhkan produk komputer ataupun perakitan komputer sesuai dengan spek office ataupun perkantoran, tidak memerlukan spek yang begitu tinggi. Namun apabila Anda membutuhkan kinerja komputer yang tinggi, membutuhkan daya yang tinggi, kemudian spesifikasi yang tinggi, terutama untuk pembuatan desain grafis, kemudian editing video, nah hal itu membutuhkan kinerja kemudian dan spesifikasi komputer perangkat yang lebih tinggi. Misalnya dalam hal ini kita merakit PC untuk Office, kita hanya memerlukan RAM 4GB, kemudian prosesor Core i3 seri ketiga, kemudian VGA card boleh kita pasang ataupun kita skip karena hanya untuk Office, tidak begitu memerlukan tampilan grafis yang begitu tinggi. Kemudian hard disk 500GB juga sudah sangat mumpuni. Kemudian kita menggunakan power di sini 550. Jika Anda menggunakan power 450 juga tidak masalah karena speknya hanya untuk Office ya. Kemudian kita di sini menggunakan monitor LCD standar, casing juga monitor standar. Kemudian kita menggunakan pendingin yang standar ya, ini standar. Kemudian outputnya dari speaker juga yang standar, kita hanya untuk PC perkantoran ataupun Office ya. Apabila Anda menggunakan atau memerlukan perangkat yang lebih tinggi untuk desain grafis, kita menyarankan menggunakan RAM yang lebih tinggi, misalnya RAM-nya 32GB ya. Prosesor menggunakan Core i7 seri 5 ke atas, kemudian menggunakan VGA card 2GB ke atas ya. Kalau bisa menggunakan 256 bit ya. Kemudian power supply 500 watt ke atas ya. Untuk perangkat yang lainnya saya rasa tidak terlalu mempengaruhi, tapi perangkat utamanya seperti prosesor ya, mainboard, RAM, hard disk, bisa juga digunakan SSD sehingga kinerjanya lebih cepat, terutama pada saat startup ya. Oke, itu aja ya referensi tutorial perakitan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.